Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari kita yang belum beriman sampai dengan maghrib ini mendapati kekuatan untuk bersyahadat sebelum ia wafat kembali kepada Allah. Semoga para pelaku maksiat di maghrib ini mendapatkan hidayah untuk bertobat dan berubah menjadi orang baik. Dan khusus kita berdoa semoga orang-orang yang telah meninggalkan kita lebih dulu, jika dia muslim beriman kepada Allah, semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mengawali ta'lim kita ini, kita turut mengantarkan doa kepada Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie, yang kita kenal dengan Eyang Habibie. Semoga beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah dan insya Allah diterima seluruh kerja keras bakti beliau, baik untuk bangsa, negara, masyarakat Indonesia khususnya, dunia umumnya, sebagai amal soleh yang diniatkan untuk kepentingan ibadah beliau untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada yang datang dan pergi. Tanggal 11 September kemarin beliau meninggalkan kita. Di tanggal itu juga mungkin ada yang terlahir, seperti Imam Abu Hanifah wafat di tahun 150 Hijrah. Lahirlah Imam Syafi'i di tahun itu untuk bisa berbuat lebih baik dari orang-orang yang telah sebelumnya berkontribusi. Maka jika satu telah pergi dan telah beramal soleh, jadikan itu inspirasi bagi kita semua untuk berbuat yang serupa atau lebih baik daripada itu semua. Jadi kalau Bapak Habibie telah membuat bangga bangsa ini dengan membuat sebuah desain, bahkan membuat pesawat terbang yang menjadikan nama Indonesia terbang tinggi di seantero dunia, maka insya Allah kita pun akan membuat bangga bangsa ini, negara ini, masyarakat ini, terkhusus kita ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melambungkan nama Indonesia dengan barangkali hal berbeda yang pernah dikerjakan oleh yang lainnya, yaitu dengan mengangkat nilai-nilai keislaman yang lebih baik, memiliki nilai-nilai kemajuan dan bermanfaat untuk kehidupan kita insya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita di kesempatan maghrib ini. Sekali lagi mari kita ikhlaskan niat kita. Semoga dengan niat ini menjadi amal soleh yang dibawa pulang kepada Allah. Karena semua akan pergi dengan meninggalkan semua hal-hal yang pernah ia capai, ia raih, ia dapati saat di dunia. Orang paling kaya, kekayaannya akan ditinggalkan. Orang paling tinggi jabatan, jabatannya akan diletakkan. Orang paling pintar, kepintarannya akan disimpan. Semua masuk ke alam kubur hanya membawa satu saja hubungannya dengan Allah, yaitu amal saleh. Karena itu ini yang masuk ke alam kubur hanya membawa satu saja setiap hubungannya dengan Allah, yaitu amal saleh. Orang yang wafat, bahkan orang-orang yang terlahir, lahir tak bawa apapun, maka wafat pun demikian kembali kepada Allah, tidak membawa sesuatu. Hanya perbedaan lahir dengan wafat, bedanya dua. Ya, yang pertama, datang saat lahir tak membawa apapun, pulang kita membawa amal saleh. Pilihan dua, amal salah atau soleh. Itu saja. Jadi kalau kita bisa berbuat untuk mengejar yang soleh, kenapa harus memilih yang salah? Itu poinnya. Kemudian yang kedua, saat lahir itu kita menangis. Dan orang-orang sekitaran kita tertawa menyambut kita. Kita ditertawakan saat kita menangis. Anda bayangkan, kita lahir menangis. Orang sekitaran kita tertawa. Maka saat kita pulang nanti, mesti ada beda antara lahir dengan wafat. Jadikan kita yang tertawa, dan mereka yang menangis melepas kepergian kita. Itulah perbedaan antara lahir dengan wafat. Jangan sampai serupa. Lahir kita nangis, mereka tertawa. Lahir kita tak tertawa, mereka menertawakan kita. Itu yang paling berbahaya. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu belajar dari setiap kehidupan, baik yang hidup atau yang wafat, untuk memetik amal soleh dari perbuatan itu. Itu yang dimaksud Quran surah ke-67 Al-Mulk ayat yang kedua itu. Itu yang dibacakan oleh kita setiap akan tidur, supaya dengan manfaat ayat-ayat itu kita pelajari di dunia, membawa cahaya saat kita kembali ke alam akhirat melalui alam kubur kita. Walladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji yang hidup itu, siapa yang bisa belajar dari peristiwa kehidupan dan kematian untuk meningkatkan amal solehnya. Jadi kalau ada orang hidup, lahir, dan orang wafat, kata Allah, tujuan diperlihatkan hidup dan wafat itu untuk memberikan kepada kita isyarat untuk memperbanyak amal soleh sepanjang usia kita hidup. Itu poin besarnya.
Jadi kalau ada kehidupan, lihat, oh baru lahir nih, 12 September 2019, baru terlahir, kita sudah 40 tahun. Nah, yang lahir ini masih bersih. Kita 40 tahun, berapa kesalahan sudah diperbuat selama hidup 40 tahun ini? Ya, berapa maksiat di mata, maksiat di telinga, maksiat di lisan, sampai ke ujung kaki. Sudah tobat belum? Ya, masa lahirnya bersih, pulangnya kotor? Maka setiap kali ada yang melihat lahiran, mendengar lahiran, terbayang oleh kita hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Hei, kamu itu lahir fitrah, seperti bayi ini lahir. Kamu pun yang telah 40 tahun, dulu kamu suci. Saat kamu lahir, kamu bersih. Malu dong, datang bersih, pulang bawa dosa. Datang bersih, pulang kotor. Allah kirimkan kita ke rahim dunia ini dalam keadaan bersih. Masa pulang-pulang banyak bawa kotoran? Maka dari itu setiap melihat orang lahir, ingat kita pun pernah dilahirkan dengan situasi serupa. Ingat kita pun pernah dalam nilai yang sama, yaitu putih, bersih, tanpa noda. Jangan sampai pulang dalam keadaan maksiat. Karena itu setiap mendengar kelahiran, syukurnya dibuktikan dengan bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri. Itu poinnya. Yang kedua, diperlihatkan orang wafat, diperlihatkan, diperdengarkan, ya, tampak kemudian dalam berita, di media sosialnya, ya, dalam elektroniknya, terlihat, terdengar, nampak. Apa hikmah semuanya itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lihat siapa yang wafat. Ketika dia meninggalkan banyak karya, banyak amal-amal kebaikan, maka pantulkan itu ke dalam kehidupan kita. Kalau saya pulang nanti bagaimana? Itu poinnya. Beliau ini pulang yang ngantarkan banyak. Yang nangisi banyak. Nangis dalam arti kemudian merindukan amal solehnya. Yang nangis banyak. Yang ngantarkan banyak. Yang nyolatkan banyak. Yang jenguk banyak. Besok kita pulang, serupa enggak dengan kita? Maka ketika yang demikian sudah kembali kepada Allah, tersisa kita, maka manfaatkan sisa hidup kita itu untuk mengumpulkan amal soleh, sehingga mendapatkan kemuliaan yang serupa dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Itu poinnya. Itu yang dimaksud Quran surah kedua, Quran surah ke-67, ayat yang kedua. Dan di sini menarik teman-teman sekalian, saya tanya pada Anda semua, kita ini saat ada di muka bumi, wafat dulu baru hidup, atau hidup dulu baru wafat? Wafat dulu baru hidup. Di antum kemarin wafat, sekarang hidup. Normalnya hidup dulu, baru wafat. Nggak ada orang wafat dulu baru hidup. Gentayangan namanya. Bang. Siapa? Saya bang. Sate 200 tusuk. Sudah. Nggak ada. Orang hidup dulu, baru wafat. Nggak ada wafat, baru hidup. Ya, tapi pertanyaannya, kenapa di ayat ini kematian didahulukan dibandingkan kehidupan? Walladzi khalaqal mauta, wafat, wal hayat, hayat hidup. Di maut didahulukan, hayat diakhirkan. Nah, ini cara menafsirkannya pakai ilmu balaghah. Ya, rumusnya at-taqdim wa ta'khir. Ya, kalau ilmu nahwu enggak nyampe di sini. Ilmu saraf enggak bisa dipraktekkan, paling di tasrifnya. Tapi kalau ingin lihat maknanya, praktekkan balaghah, at-taqdim wa ta'khir. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Ada rumusnya. Kenapa kehidupan diakhirkan dan harakatnya fathah? Menunjuk pada sesuatu yang panjang. Ingin menunjukkan sifat rasa psikologis manusia yang umumnya ingin cenderung hidup lebih lama dan panjang. Hampir jarang ditemukan ada manusia ingin meninggal cepat-cepat. Mau meninggal besok. Tuh. Belum tentu. Ada yang saya tanya dulu pernah mau meninggal besok. Siap Ustaz, asal masuk surga. Tapi nggak ada jaminan. Dan kenapa maut didahulukan dibandingkan dengan hayat kehidupan? Maut didahulukan untuk memberikan penekanan kepada kita. Jangan-jangan kita merasa hidup masih panjang, ternyata maut datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Makanya selalu berpikir, kalau Anda terpikir berbuat maksiat, bayangkan wafat seketika. Dan jangan pernah mengukur orang. Kematian itu nggak bisa diukur. Beda ukurannya. Ukurannya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak kita. Ustaz tuh usianya kayaknya udah mendekati bau tanah tuh, ya. Nah, dia bau tanah, ente bau kuburan, ya. Kita nggak tahu siapa yang duluan. Ya, paham ya? Nah, karena itu mari kita ikhlaskan niat, kita mulai kajian kita. Semoga satu huruf pun yang kita kaji itu mungkin yang bisa mengantarkan kita pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya perkenalkan kitab tafsir yang ketiga. Pertama, kitab tafsir Al-Quranil Azim, ya, karya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Yang kedua, kemarin saya perkenalkan kitab Al-Ahkam, ya, Al-Ahkam Al-Islamiyah Al-Quraniyah Al-Fiqhiyah, berisi hukum-hukum Quran terkait dengan masalah fiqh, yaitu kitab Rawa'i'ul Bayan, ya, fi tafsiri ayatil ahkam, karya Al-Imam Muhammad bin Ali As-Sabuni. Ya, sekarang saya akan bawakan kitab ini, tafsir Jalalain. Ya, tafsirul Jalalain yang dari sejak masa-masa dulu di negeri kita ini banyak jadi referensi, dan nanti saya tunjukkan bagaimana kitab ini walaupun terlihat singkat, padat, tapi isinya sangat luar biasa luas dan berharga.
Jadi kalau ada orang belajar tafsir, mula-mula ingin belajar, saya referensikan untuk membahas tafsir ini karena paparannya begitu singkat tapi padat dan maknanya luas sesuai dengan makna-makna yang diinginkan secara umumnya. Baik, hari ini kita akan kaji pada ayat yang selanjutnya yaitu ayat Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim sudah kita uraikan. Alhamdulillahirabbil alamin sudah kita selesaikan. Ar-Rahmanir-Rahim juga sudah kita uraikan. Sekarang kita masuk dalam bahasan surah Al-Fatihah pada ayat Maliki Yaumiddin. Al-Fatihah, sebagaimana kami sampaikan di awal jumpa kita, alnya bisa mengandung istighraq, bisa bermakna ta'rif. Kalau dia bermakna ta'rif atau ma'rifah menunjuk pada sesuatu yang khusus. Al-Fatihah, surat yang ini yang khusus, bukan yang lain. Kenapa disebutkan kalimat ta'rif khusus di sini? Karena surat ini satu-satunya surat yang khusus kemudian dibaca sebagai pembuka dalam bacaan salat. Setelah kita bertakbir, iftitah, maka ayat surah yang pertama dibacakan adalah Al-Fatihah. Kenapa disebut alnya ta'rif khusus? Karena surah ini surah yang khusus dijadikan sebagai pembuka dari Al-Quran yang tercantum dalam mushaf sebanyak 114 surah. Karena itu alnya berfungsi ta'rif untuk menunjukkan sifatnya yang membuka mushaf dan membuka bacaan dalam salat. Tapi jangan lupa al pun berfungsi istighraq, menunjuk makna komprehensif dengan segala keistimewaannya. Al-Fatihah, Fatihah pembuka nilai-nilai kebaikan. Al yang menunjuk istighraq, pembuka semua nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau ingin dibukakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala semua jenis kebaikan, kebaikan dalam rezeki, kebaikan dalam ilmu, kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan dalam pekerjaan, kebaikan dalam kehidupan sosial, semua jenis kebaikan. Yang sakit jadi sembuh, yang susah jadi mudah, yang sempit jadi lapang. Maka pelajarilah isi Al-Fatihah dengan makna al yang kedua yaitu fungsi istighraq. Ayat 1 sampai dengan 3 sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada ayat yang keempatnya. Saya simpulkan dengan singkat. Pengantar pertama, jadikan semua karena Allah Subhanahu wa taala jika ingin dibuka semua jenis-jenis kebaikan dalam kehidupan kita. Itulah fungsi ba. Lakukan semua karena Allah dan cara mengerjakan karena Allah niatkan sebagai ibadah. Karena itu menggunakan lafaz jalalah Allah yang bermakna haqqul ma'bud wa ma'budu bil haqq. Jangan sekedar bismillah tapi dipanggil salat lambat. Diminta zakat, lambat. Diminta puasa, tunda-tunda. Tidak. Kalau kita ucapkan bismillah, ingin dibuka semua jenis kebaikan, maka cepat respon semua perintah Allah sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu dikerjakan, maka sifat ismun bimakna sumuwun akan melekat kepada rahmat Allah yang diturunkan kepada kita. Orang yang rajin ibadah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang cepat merespon seruan-seruan Allah, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya dan didekatkan dengan rahmat dunia dan akhirat. Rahmat dunia sifatnya disebut dengan Rahman. Karena itu orang-orang yang ibadahnya khusus, spesial, rajin, cepat dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan rahmat-rahmat dunia lebih cepat dibandingkan dengan hamba-hamba biasa. Itu yang dicontohkan kepada Maryam alaihissalam. Maryam punya mihrab, rajin ibadah, melebihi kadar manusia-manusia yang lainnya. Kalau orang-orang lain siangnya makan, ia puasa. Malamnya tidur, ia tahajud. Ya, banyak beribadah kepada Allah di luar batas keadaan manusia biasa. Maka apa yang terjadi? Beliau biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi rezekinya dimudahkan oleh Allah lebih daripada orang-orang yang lainnya. Contoh lain, pemuda-pemuda di dalam gua, Ashabul Kahf. Ashabul Kahf itu bukan nabi, bukan rasul, tapi kecintaannya kepada Allah untuk mendekat, meninggalkan tempatnya karena banyak dikejar-kejar supaya menjauh dari Allah. Untuk mendekat kepada Allah, rela meninggalkan kenyamanan, rela meninggalkan kemapanan, rela meninggalkan kenikmatan, bahkan berada di gua yang sempit pun rela, yang penting Allah ridha. Masuk ke dalam gua yang sempit dijadikan luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya diberikan, jasadnya dijaga, kenikmatannya diberikan, tidur tak terganggu, 305 tahun tidur enggak ada yang ganggu, bayangkan. Itu luar biasa. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, rumah sempit pun kelihatan luas. Tapi kalau jauh dari Allah, rumah luas pun rasanya sempit. Rezeki yang banyak pun enggak terukur gitu. Segalanya habis saja, habis tapi enggak ada nikmatnya. Jadi kalau Allah sudah mengangkat seorang hamba, sumuwun, diangkat dengan ketinggiannya, ismun jadi sifatnya, diangkat oleh Allah, maka sifat rahmannya akan memberikan kenyamanan di dunia, dan sifat rahimnya akan menganugerahkan surga terbaik saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian, setelah kita dapatkan itu semua, maka berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai nikmat-nikmat itu untuk mendekat kepada Allah. Ini kuncinya. Jadi kalau Allah berikan pada kita pakaian, pakai untuk mensyukuri nikmat Allah, pakai untuk nutup aurat, pakai untuk ibadah, pakai untuk salat, pakai untuk ta'lim,
Allah berikan kita rizki berupa sepeda, pakai untuk mendekat kepada Allah. Cari rizki, olahraga supaya sehat. Sehatnya diniatkan untuk ibadah, bukan sekedar olahraga. Jadi kalau cuma olahraga pakai sepeda, yang belum beriman pun bisa pakai sepeda untuk olahraga. Bahkan di tempat yang sama. Yang membedakan apa? Niat. Pekerjaan, aktivitas disebut amal. Jamaknya disebut amal. Untuk membedakan amal, aktivitas kita dengan orang yang belum beriman, ada pada niatnya. Apa rumusnya? Hadis Nabi SAW, riwayat Al-Imam Al-Bukhari di kitab yang pertamanya dari kitab Al-Jami' As-Sahih. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepadanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguh semua pekerjaan itu akan dinilai berdasarkan niatnya. Pakai sepeda, boleh. Olahraga, bagus. Apa niatnya? Kalau niat sekedar sehat, maka tak ada kemudian kemuliaan akhiratnya. Pahala kosong. Tapi kalau kita niatkan kesehatan itu dipakai untuk ibadah. Saya pengen olahraga dulu subuh-subuh, ba'da subuh. Putar. Pusing. Balik kemudian putar sampai pusing. Ya. Badannya sehat, niatkan untuk ibadah. Untuk salat duha, untuk cari nafkah, untuk baca Quran. Ini yang bagus. Tapi kalau keluar sebelum subuh, udah putar, lewat salat. Enggak. Ya. Masjid tinggal. Nah, itu enggak ada nilainya si Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik, kalau kita kerjakan yang demikian itu, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang selanjutnya. Karena itu kalimat Rahman dan Rahim disebutkan kembali setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin untuk menegaskan pemberian Allah yang berlipat ketika nikmat itu disyukuri. Ya, ketika nikmat itu disyukuri. Kata Allah, saya Rabbul Alamin, saya ini pemilik semua alam. Kalian jangankan minta sedikit, minta banyak saya kasih. Nggak ada yang kurang pada saya. Pemilik alam semuanya. Siapa orang paling kaya di muka bumi? Cuman punya sedikit dari bumi. Saya punya semuanya. Bumi punya saya, kata Allah. Langit punya saya. Alam jin saya yang punya. Manusia saya yang punya. Hewan saya yang punya. Tumbuhan saya yang punya. Kamu tuh cuma punya sedikit. Mau minta apa? Saya berikan sampai kamu puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Saya kasih. Nggak ada batas bagi saya, kata Allah. Bagaimana cara Allah melipat gandakan balasan kita? Syukur. Itu yang dimaksud Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, saya tambah. Saya tambah. Rumusnya syukur. Syukur itu tadi. Pakai semua nikmat untuk kepentingan mendekat kepada Allah. Harta banyak, keluarkan zakat. Yang lebihnya, gunakan untuk berkhidmat kepada Allah. Sekalipun dipakai dalam urusan dunia, tapi niatkan untuk mendekat kepada Allah. Itu poinnya. Nah, ada yang menarik di paparan di kitab Tafsirul Jalalain, antara hubungan Rabbul Alamin dengan Ar-Rahmanir Rahim. Sebelum masuk Maliki Yaumiddin, saya ingin bacakan dulu, karena ini paparan yang sangat menarik dalam kitab ini. Yang jarang kemudian dibahas di kitab-kitab lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masuk ke Ar-Rahmanir Rahim. Ayat ketiga, ayat Dzur-Rahmah. Yang dimaksud sifat Ar-Rahmanir Rahim adalah Dzur-Rahmah. Pemilik semua sifat rahmat. Rahmat itu puncak kasih, perhatian dan sayang. Puncak kasih, perhatian dan sayang. Yang tanpa batas. Kalau dinisbatkan kepada makhluk, ya bukan khalik. Kalau dinisbatkan kepada makhluk, maka ada tambahan. Puncak perhatian, kasih dan sayang. Yang dengan perhatian itu, ia rela merasakan penderitaan, asal yang disayang itu merasakan kenyamanan. Kalau yang dimaksud makhluk. Ya. Tempat rahmat, itu rahim. Perempuan punya rahim dalam perutnya. Kenapa dinamakan dengan rahim? Karena di dalamnya ada sosok yang sangat disayang, dikasihi, dan diberikan perhatian luar biasa. Sekalipun yang mengandung itu merasakan sakit untuk itu. Nggak apa-apa sakit, yang penting yang dikandung ini merasakan kenikmatannya. Ya, silahkan tanyakan pada setiap yang mengandung. Saya melihat istri saya saat mengandung, juga mungkin istri-istri Anda yang Anda perhatikan. Atau tanyakan pada ibunda kita yang telah melahirkan kita. Saat mengandung, kata Al-Quran, wahnan ala wahnin. Quran surah ke-31 ayat ke-14. Sulitnya luar biasa. Miring kanan, susah. Kiri, susah. Telungkup, mustahil. Ya. Terlentang, juga sulit. Tapi dipertahankan semua itu untuk apa? Supaya anak yang dikandung ini merasakan nikmat dan sayang. Makanya sebagian ahli hikmah mengatakan, ini cuma hikmah ya, boleh jadi tinjauan lain itu bisa berbeda. Ahli hikmah mengatakan, kenapa yang terlahir dari bayi itu ketika keluar pertama kali adalah tangisan dalam dirinya. Karena dia khawatir tidak mendapatkan kenikmatan yang sama ketika berada dalam rahim ibundanya. Ahli hikmah mengatakan demikian. Karena itu, kalau ada sifat rahmah, kemudian dinisbatkan kepada makhluk, maka itu puncak kasih,
sayang dan perhatian yang diberikan kepada seseorang atau satu pihak, dan dengan perhatian itu ia rela menderita untuk memberikan kenyamanan pada siapa yang diperhatikannya. Jelas? Makanya ibu kan seperti itu ya. Kadang-kadang ngutang dulu, minjam dulu supaya anaknya lulus kuliah. Tapi nggak pernah ngasih tahu kalau itu pinjaman. Nggak apa-apa dicaci orang, nggak apa-apa datengin orang, nggak apa-apa ditagih orang, bahkan kadang-kadang diteror. Yang penting anaknya nggak usah tahu. Itulah ibu. Makanya kalau sedang kesal pada ibu, coba pikir-pikir dulu sulitnya ibu waktu mendidik kita. Itu bahasa Qurannya. Ya, kata Allah, wassainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan berikan pesan yang tegas pada setiap anak untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Kalau sedang punya masalah dengan orang tua, apalagi dengan ibu, hamalathu ummu wahnan ala wahn. Kamu pikir dulu kau mau marah, pikir dulu. Ibu kandung itu ngandung kamu 9 bulan, itu sulitnya luar biasa. Berat kata Allah itu. Jadi kalau mau marah tuh pikir-pikir dulu. Saya tuh kadang sedih, kadang-kadang tuh pengen bertindak pada anak-anak sekarang itu yang dengan seentengnya aja memperlakukan ibunya. Ada gara-gara uang 10.000 ditendang kepala ibunya. Hanya karena uang 10.000 Anda bayangkan. Ada yang mengeksekusi, ada yang mencaci maki, ini siapa sebetulnya? Kata Quran, kamu pikir-pikir dulu, ibu kamu itu 9 bulan ngandung di perutnya. Kamu dibawa-bawa kemana-mana. Ya, wahnan ada wahnin, sulitnya luar biasa. Di Quran surah ke-46, ayat ke-15 disebutkan karha. Itu luar biasa. Karha itu perasaan yang tidak mudah gitu. Ya, sulit. Kalau sekarang nggak suka. Nggak suka itu kalau kita tuh mual kalau dalam bahasa orang mengandung. Ya, isyarat Quran tuh ada. Orang ngandung tuh katanya kadang bawa mual, kadang nggak enak. Itu Quran surah 46 ayat ke-15. Bahkan di Quran surah ke-7 ayat 189, falamma afqalat kata faqal. Ya, faqal itu kalau Anda angkat beban, barbel, ya, angkat beban. Ya, angkat beban, barbel, Anda angkat, kan yang angkat tangan kan? Tapi berat beban itu ke semua tubuh terasa kan? Ya, ke badan terasa, ke kaki terasa. Yang angkat tangan. Kenapa yang semicut itu mulut kemudian wajahnya? Benar? Itu bebannya terasa. Ya, ibu saat mengandung pun itu diilustrasikan oleh Quran itu menggunakan kata faqal. Yang ngandung perutnya, tapi yang sakit bisa kepalanya. Yang sakit bengkak bisa ke kakinya, bisa ke tangannya. Dan bahasa Quran sederhana, kalau mau marah sama ibu, ingat-ingat dulu ini. 9 bulan kamu dibawa kemana-mana. Nggak pernah kemudian disimpan dulu. Pernah ada seorang ibu mengandung mau nyuci, nah ibu mau nyuci dulu, kamu istirahat dulu di sini ya. Tidak. Nggak ada. Kandung sampai keluar, selesai. Nyuci, bawa. Nyapu, bawa. Ya, beres-beres, bawa, dibawa. Pikir dulu kata Quran. Nah, itu kalau dinisbatkan kepada makhluk. Kalau dinisbatkan kepada Khalik, Allah subhanahu wa ta'ala, maka sifat menanggung penderitaan itu dihilangkan. Karena mesti ada beda antara Khalik Allah dengan makhluk. Itu kaidah. Karena itu sifat rahmat Allah diberikan tanpa batas kepada manusia sampai ia kembali mau mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perbedaannya. Di Allah itu teman-teman, itu nggak ada batasnya. Nih saya contohkan ya, pelaku maksiat. Gelap-gelapnya, sepekat-pekatnya, sehitam-hitamnya dosa melekat pada diri manusia. Itu oleh Allah diberi kesempatan sampai mau balik. Sampai ajalnya tiba. Jadi kalau sebelum ajalnya sampai ke kerongkongan, itu dibentangkan terus rahmatnya. Dengan sifat rahmatnya. Yuk kita ambil contoh ya. Di Quran itu ilustrasi kesalahan, itu ada 5 jenis. Dan setiap jenisnya, itu selalu dilekatkan sifat Allah untuk mengampuninya. Bisa. Kesalahan pertama disebut khata'un. Ya. Jamaknya disebut dengan akhta'un. Jam'ul jamaknya disebut dengan khataya. Ya. Kalau berbuat kesalahan ini, perbuatannya disebut akhta'a yukhti'u. Fokus. Satu kali salah, khata'. Beberapa kali salah, banyak akhta. Banyak salah. Khataya. Ya, kalau kita ngaku, ya Allah saya ngaku banyak salahnya, tak terlukiskan. Banyak ya Allah. Maka tambahkan ya pendek di akhirnya. Ya. Khataya. Ya. Makanya setiap kita salat tuh, salah satu bacaan doa istiftah, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya kecilnya mesti bunyi. Itu cara menerjemahkannya begini. Ya Allah, saya mengakui dalam sholat ini ya Allah, bahwa saya ini banyak dosa. Itu cara bacanya. Bukan sekedar di lisan. Kalau cuma di lisan, nggak ada getaran kejiwaannya. Pahami bacaan itu. Ya Allah, saya mengakui ya Allah. Saya mengakui dalam sholat ini saya banyak dosanya. Lantas bayangkan dosa apa aja. Dosa mata, dosa telinga. Sebelum sholat tadi ngerjakan dosa apa? Nih kalau masih belum mau ngaku ya, saya tanya nih. Siapa yang nggak punya dosa? Angkat tangan.
Angkat aja. Ya. Ayo. Baik, yang dosanya sedikit angkat tangan. Tuh. Yang dosa agak banyak angkat tangan. Ya, saya tahu ibu juga angkat di bawah. Baik. Siapa yang merasa banyak dosanya angkat tangan. Tuh. Banyak. Dah turun lagi. Kelihatan, nggak ngangkat pun di wajah udah kelihatan. Baik. Dan wajah-wajah ini saat bersamaan adalah wajah pendamba surga. Nggak percaya? Ayo buktikan. Siapa yang pengen ke surga? Angkat tangan. Tuh. Selesai. Dan tinggi cita-citanya. Siapa yang surganya pengen Firdaus? Angkat tangan. Tuh. Siapa yang pengen bersama Nabi di surga? Tuh. Apa yang Anda bawa untuk menghadap Nabi di sana? Hah? Makanya setiap sholat, Allah sayang dengan kita. Ingin dihapuskan semua salah kita. Supaya kalaupun wafat saat itu, bersih kitanya. Maka kita ngaku, ya Allah. Saya sekarang sholat mengaku banyak kesalahan, ya Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya. Tapi hamba mohon, ya Allah. Hamba mengakui banyak salah. Dan hamba pun menyaksikan, ya Allah. Engkau pengampun semua jenis kesalahan. Mohon bersihkan, pisahkan hamba dengan kesalahan-kesalahan yang telah hamba perbuat sampai detik ini, sebagaimana engkau pisahkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Jangan tampakkan saat di akhirat nanti, ya Allah. Jangan tampakkan, karena nanti sekecil apapun kesalahan akan ditampakkan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil apapun perbuatan salah sepanjang belum ditobati akan ditampakkan di akhirat. Jadi perbuatannya disebut akhta. Jika sudah terjadi kesalahan khata, agak banyak akhta, kemudian banyak lagi disebut khata, ya. Allah menurunkan satu sifat untuk menghapuskan ini semua. Disebut al-afu namanya. Al-afu. Nah, khata ini, itu adalah kesalahan yang jelas salah. Walaupun sifatnya masih umum. Bisa jadi mengandung dosa, bisa jadi salah, tapi belum tentu berdosa. Contoh, subuh sekarang jam berapa? 4.32, kan? Baik, 4.32 itu subuh. Ada orang baru bangun jam 6. Bangun. Belum sholat subuh. Salah tidak? Salah, jelas salah. Salah, belum sholat. Karena standarnya 4.32 itu siap-siap sholat. Dia jam 6 baru bangun, udah lewat syuruk. Udah lewat syuruk. Baik, sekarang salah tidak? Salah, dosa enggak? Belum tentu, John. Belum tentu. Kalau tidak disengaja, ya memang malamnya kecapean. Sulit tak terlukiskan sampai kemudian tertidur lelap. Memang bangunnya jam 2 untuk tahajud. Allahu Akbar. 11 rakaat khusyuk. Setelah itu selesai, jam 3:30, lihat baca hadis, sunnah Nabi setelah tahajud bisa berbaring terlebih dahulu. Miring ke kanan. Berbaring dia. Cuman bedanya dia dengan Nabi sebelum subuh bangun. Dia habis subuh baru bangun. Salah sih iya, cuman dosa enggak. Nah, itulah khata namanya. Kalau sudah mengandung dosa, maka berubah kalimatnya menjadi dzambun. Dzambun. Nah, turunkan ini. Dzambun. Nah, ini ya. Satu jenis. Baik, subuh 4.32, dia bangun jam 6, sengaja. Memang sengaja terlambat karena malamnya dihabiskan nonton bola. Nonton Madrid nih, menangis, kalah kan? Gak menang, ketiduran, terlambat bangun, salah dan dosa dia. Kesalahan yang mengandung dosa, sekali dosa disebut dzambun. Allah tidak menginginkan ada orang, ada hamba berdosa sekalipun sedikit dosanya. Kamu datang ke dunia bersih, pulang jangan bawa kotoran, bersihkan oleh Allah, seketika dihapuskan. Maka diturunkan sifat yang kedua namanya ghafir. Ghafir. Muncul Quran surah ke-40 ayat ketiga. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Hei orang-orang yang pernah berbuat dosa, walaupun dosanya cuma sedikit, jangan merasa aman dengan dosanya. Ayo balik kepadaku, aku penerima tobat. Balik lagi ke jalan yang benar. Ghafiriz dzambi, aku ghafir, mengampuni dosa, walaupun engkau merasakan sedikit dari dosa itu. Dzambun, pasangannya ghafir. Quran surah ke-40, ayat yang ketiga. Nah, ada orang sudah terlambat bangun, dan ngajak orang lain itu nggak sholat. Ya, dia terlambat, ngajak orang lagi, malam-malamnya. Mau kemana? Tahajud. Tahajud kan besok-besok lagi. Ini pertandingan tuh menarik. Barcelona lawan Madrid. Ajak. Sudah dia ngajak orang lain, dia sendiri tidak mengerjakan. Maka muncul yang kedua lebih dari yang pertama. Dijamakkan bentuk dzambu jadi dzunub namanya. Dzunubun. Kalau levelnya sudah naik dari dzambun ke dzunub, maka Allah pun tidak akan membiarkan hambanya larut dalam dosa. Diturunkan sifat yang ketiga namanya ghafar. Ghafar. Quran surah Nuh ayat yang ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ghaffar. Kata Nabi Nuh,
Faqultu astaghfiru rabbakum, aku katakan pada umatku, minta ampun pada Tuhanmu, minta ampun. Tapi yang paling menarik, innahu kana ghaffara. Sungguh Allah punya sifat ghaffar. Kenapa Nabi Nuh tidak mengatakan ghafir? Karena umatnya sudah berkali-kali bukan sekedar kemudian mencela Nabi Nuh, sudah ngancam, mencela, menghardik, banyak dikumpulkan dosanya, bukan sekali dosa. Tuh, begitu cara baca Qur'annya. Jadi kalau ada sifat ghafar, artinya dosanya meningkat dari level yang pertama. Ya, pedasnya naik dikit. Level 1, level 2. Ya, naik terus, naik. Nah, sudah dia kemudian tidak sholat, ngajak orang tidak sholat, dan mencela orang sholat. Ngapain sih ke sana? Si Adul masuk soleh, biarin aja ke sana, ya kan? Udah. Kita mau sini aja. Bisa, ya. Ayo sini, naik lagi. Namanya dzunubun ma'adzulmi plus zalim. Dzunubun plus zulmun. Maka Allah turunkan sifat yang keempat, namanya ghafurun. Ghafur. Terakhir, maaf ya. Orang ini, Allahu Akbar, dia profesional di bidang maksiat. Pokoknya nggak ada maksiat di bumi kecuali dia pernah mengerjakannya. Jadi kalau mendengar orang lain pernah mengerjakan, dia belum, gatal tangannya. Nggak bisa tuh, saya juga bisa itu. Seketika dia kerjakan. Langsung dia lakukan. Maka itu rumusnya bukan pakai dzunubun, bukan zulmun lagi. Sudah israf namanya. Israf, kelewat batas. Israf itu sudah berlebihan, lebih luar biasa. Prasmanan pernikahan, boleh sekali dia 10 kali. Israf. Nah, ada israf dalam dosa. Ini semua organ tubuhnya udah nyobain dosa. Pokoknya khatam lah dosa tuh. Ya. Mata udah berdosa, telinga udah dosa. Maaf, lisan udah pernah dosa, sampai ke ujung kaki. Kan ada orang telinganya dosa, tapi mulutnya bersih. Ada orang mulutnya dosa, telinganya bersih. Ada orang, ini semuanya dipakai buat berdosa. Israf. Tapi apa yang terjadi? Diturunkan oleh Allah kemudian sifat yang terakhir. Ketika memberikan yang terakhir ini nggak boleh ada batas, karena dosanya pun israf. Jadi kalau ada batasnya, berarti ada sebagian tak terampuni. Tapi kalau nggak ada batasnya, maka sebesar apapun, sebanyak apapun, sedalam apapun, sekotor apapun, itu nggak akan pernah ada batas untuk kembali diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat tadi? Ketika Allah memberikan sebuah sifat, kasih sayang, perhatian, tanpa batas, disebut apa namanya tadi? Rahmah. Maka turunlah Quran surah ke-39 ayat ke-53. Quran surah ke-39 Az-Zumar ayat 53. Qul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad katakan, infokan, beritahukan kepada hamba-hambaku, masih di aku hamba, Pak. Masih di aku hamba. Hei para pezina, hei yang pernah zina, hei yang pernah mabuk, hei yang pernah korupsi, hei yang pernah nyuri, hei yang pernah membunuh. Dengar kalimat ini. Kata Allah, engkau hambaku. Engkau hambaku. Itulah bedanya Tuhan dengan makhluk. Anda punya anak, jahatnya luar biasa, merusak nama keluarga. Sudah enggak terukur berapa kali nama Anda dirusak oleh dia. Sudah enggak terukur berapa kali keluarga kemudian dilecehkan oleh dia. Jahat dikenal di luar, muncul di televisi. Satu kali balik ingin bertemu Anda, diterima enggak? Baru nelpon aja, kamu nggak usah telepon saya lagi. Waduh, saya ingin ketemu Pak. Kamu bukan anak saya. Lantas anak siapa? Perhatikan Allah. Allah nggak ada batas. Qul ya ibadi, masih di aku hamba. Muhammad katakan pada hamba-hambaku. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang pernah israf dalam hidupnya untuk berbuat dosa. Alladzina, saya sering sampaikan, disebutkan 1080 kali. Bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup. Hei, engkau yang pernah punya jabatan pernah berdosa. Engkau yang punya kekayaan pernah berdosa. Engkau yang tak punya apapun ikutan berdosa juga. Hei, engkau laki-laki, engkau perempuan, engkau pernah berbuat israf. Aku tidak akan berikan batas untuk mengampunimu. Engkau datang pada aku ampuni semua dosamu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku ampuni. Nah, sekarang maaf ya, salah dihapuskan. Dosa dikit diampuni. Dosa tambah banyak digugurkan. Dosa lebih banyak lagi dihanguskan. Dosa tanpa batas masih diterima untuk dibersihkan. Kalau dengan semua kesempatan ini belum mampu menyentuh hati Anda untuk bertobat, lantas dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa-dosa Anda? Jadi kalau ada orang pulang ke akhirat masih berdosa, itu makhluknya yang salah. Allahnya sudah terbuka, saya ampuni. Kamu yang gak mau minta ampun, saya kurang apa lagi ngampunin kamu sekarang? Dipantas kalau di akhirat tuh Allah murka. Pantas, sangat pantas. Padahal sifat Allah itu rahmatnya kemudian akan mengalahkan murkanya. Cuman sudah dikasih rahmat, gak mau ngambil, ya tinggal murkanya. Kata Allah, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu melebihi segalanya. Rahmat Allah mengalahkan murkanya. Dikasih rahmat, gak diambil, ya tinggal murkanya. Kalau nggak mau dimurkai, ambil rahmatnya sekarang. Manfaatkan.
Karena itu ketika kalimat ini disampaikan, makna Ar-Rahman Ar-Rahim, Dzir-Rahmah. Dialah Allah yang punya karunia tanpa batas. Baik dalam hal rizki, perhatian, kasih sayang, bahkan ampunan yang sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya, apa kaitan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim dengan sifat rahmat itu? Dengan ayat sebelumnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan setelahnya, Maliki Yaumiddin. Itu yang akan kita sempurnakan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan bahasan kita, kami menghimbau untuk pertama kita mengikhlaskan niat kita kembali, kemudian fokus pada apa yang akan kita kaji, lalu berusaha untuk saling melapangkan dan membantu sesama kawan-kawan yang saat ini bergabung dalam kajian. Jika sempit dan ada kelapangan, maka lapangkan. Jika ada anugerah dari minuman atau makanan dan di sebagian kita membutuhkan, maka saling berbagi. Jika memang stok yang kami sediakan di sini barangkali belum mencukupi untuk keseluruhannya, silakan berbagi dan tolong lapangkan dengan segala profesi yang ada. Kalau ada yang barangkali kambuh dari penyakitnya, yang dokter bisa membantu. Kalau ada yang sulit yang lain yang kira-kira bisa dibantu, mudah dilapangkan. Yang dengan itu Allah berjanji langsung. Orang yang melapangkan orang lain di majlis ilmu, maka Allah akan lapangkan kesulitan-kesulitan hidupnya dalam kehidupan yang lebih luas. Itu ada dalam Al-Quran, surah ke-58, ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahillahu lakum. Ya, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah tanpa kecuali, jika disampaikan kepadamu, jika dikatakan kepadamu, lapangkan, luaskan di majlis-majlis ilmu itu. Itu bisa berarti tempat, bisa berarti situasi, kelapangan, atau share informasi. Orang yang bisa melapangkan situasi itu, maka balasannya bukan di majlis. Yafsahillahu lakum, kalimat majlisnya dibuang. Maka di setiap tempat yang kita rasakan kesulitan, Allah akan lapangkan. Mungkin melapangkannya di sini, nanti kesulitan rumah tangga, itu yang dilapangkan oleh Allah. Mungkin yang dilapangkan di majlis ilmu, nanti kesulitan di pekerjaan, itu yang dilapangkan oleh Allah. Dan semoga Allah mengabulkan apa yang kita mohonkan. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman Rahimnya, Dzir-Rahmah, dialah pemilik sifat rahmah. Puncak segala perhatian, kasih sayang, cinta, dan segala jenis hal-hal positif yang diberikan. Dalam konteks ketika dikaitkan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini mencakup anugerah-anugerah kemuliaan dan kebaikan. Bisa berarti puncak ampunan dosa tanpa batas. Tadi kita sampaikan, jika ada kesalahan saja umumnya, Allah turunkan sifat al-afu. Jika ada dosa di dalamnya, Allah turunkan sifat ghafir. Jika dosanya semakin banyak, diturunkan sifat ketiga ghafar. Jika semakin melimpah dosanya, maka ada nama yang keempat ghafur. Jika memang tak ada batas dalam limpahan dosanya, sehingga punya sifat israf, ya bosan kalau tidak berdosa. Kalau tak bermaksiat, rasanya bosan, israf. Maka tetap Allah berikan kesempatan bagi dia untuk bertobat dan Allah tak pernah bosan melimpahkan rahmatnya. Maka diturunkan sifat yang terakhir ini dengan nama rahmat bagi orang yang israf atau berbuat banyak berlebih dalam dosanya. Nah, 5 hal ini itu dikumpulkan dalam satu ayat. Kalau Anda bisa berkenan membacakannya sebelum tidur, ya malam hari, saya sangat merekomendasikan ayat ini. Dan seringkali kami coba mengamalkan dampaknya ke hati itu luas. Itu Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 286. Ayat yang terakhir. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah mustahil memberikan kita beban kehidupan kalau kita enggak sanggup. Ini sangat menarik nih. Bahasanya indah. Kata Allah, kamu enggak mungkin saya uji kalau kamu enggak mampu. Di cara menyikapi ujian itu, berikan motivasi pada diri kita bahwa kita mampu. Bisa sering katakan begini, seberat apapun ujian yang sedang menimpa kita sekarang, Anda diuji sekarang. Menurut Anda berat sekali, tapi menurut Allah cuma Anda yang mampu, yang lain enggak bisa. Makanya dititipkan kepada Anda, bukan kepada yang lain. Saya yakin setiap kita ini sekarang punya masalah. Ada yang di rumah tangga, ada yang di pekerjaan, ada yang di kehidupan sosial. Allah ujikan pada kita, bukan pada yang lain, karena kita mampu. Ya, mustahil diuji kalau nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma
kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat. Kalau kita semangat mengatasi itu dengan nilai-nilai kebaikan, caranya baik kita atasi, maka akan ada peluang pahala kita dapatkan. Ujian di kantor, caranya benar, ikuti aja ujiannya dengan baik. Gak usah nyogok, gak usah korupsi, pahala diberikan pada kita. Wa 'alaiha maktasabat. Tapi sebaliknya, kalau cara menyikapinya keliru, bisa berdosa. Ujian di kampus, ya maaf, cara mengatasinya belajar dengan benar, isi ujian. Jangan pedulikan berapa benar tidaknya. Kalau ada yang salah, evaluasi. Itu tandanya kita diminta memahamkan kembali diri kita supaya menguasai materinya. Kalau lulus, teruskan dan dalami. Jangan sekedar lulus untuk ujian. Itu caranya. Bukan mencontek. Ketika mencontek, wa 'alaiha maktasabat, ada peluang dosa di dalamnya. Dosa itu, kata Nabi, sesuatu yang saat engkau kerjakan, engkau takut ketahuan orang lain. Dan dirimu pun gelisah. Jadi kalau Anda mengerjakan sesuatu, takut orang lain tahu, dan Anda merasa gelisah dengan perbuatan itu terindikasi ada dosa di dalamnya. Baik. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Akhta. Ya Allah, kalau memang kami pernah lupa, dan dengan lupa itu kami berbuat salah, tolong jangan hukum kami. Jadi banyak orang berbuat salah karena lupa. Orang tahu bohong itu dosa, cuman saat bohong lupa kalau itu dosa. Orang tahu mencuri itu dosa, cuman saat nyuri lupa kalau itu dosa. Orang tahu kalau korupsi itu bahaya, dosa, cuman lupa kalau sedang korupsi itu bahwa itu tuh berbahaya dan dosa. Jadi kadang-kadang banyak perbuatan lupa itu menjadikan seseorang berdosa. Dan kadang-kadang ada yang memang diniatkan untuk berbuat salah. Itu yang bahaya. Ya makanya saya sering aneh kalau ada orang mengatakan, saya minta maaf Bapak Ibu sekalian, pada kesalahan-kesalahan saya, baik yang disengaja ataupun tidak. Kalau tidak, masih diterima. Tapi sengaja berbuat dosa, itu aneh. Saya minta maaf dari kesalahan-kesalahan yang saya perbuat, baik sengaja atau tidak. Kalau sengaja, berarti niat dia berbuat dosa. Itu kan persoalan. Nah cuman yang paling indah, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Catat khata satu dia. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Ya Allah, kalau saya nanti mendapatkan satu persoalan dalam ujian, jangan berikan ujian kepada saya melebihi batas kemampuan saya seperti orang-orang dulu yang pernah mengalaminya. Maksudnya ujian mereka ditimpakan ke saya yang tidak sebanding dengan kemampuan saya. Makanya dari awal Allah bilang, gak akan saya uji di luar batas kemampuan kamu. Kalau masih ragu, saya turunkan keterangan berikutnya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, kalau saya berbuat salah, saya pengen kembali. Dan jangan berikan beban yang besar kepada saya, supaya saya bisa mudah kembali. Kalau saya pengen taubat, ya Allah, jangan susah seperti orang-orang dulu, karena kesulitan mereka pengen taubat. Mereka kan beda dengan saya. Mereka itu bebal, ya Allah. Disuruh taubat, ngeyel lagi. Disuruh ibadah, gak mau lagi. Karena itu engkau turunkan beban lebih berat dibandingkan dengan saya sekarang. Maka jangan samakan cara saya taubat saya dengan taubat orang di masa lalu. Umat Nabi Musa, bebalnya luar biasa. Musik lagi. Karena itu ketika ingin tobat, kata Allah, kalau memang serius, coba bunuh dirimu. Tobatnya dengan kematian. Ya karena sulit diingatkan, ada najis, sobek. Ya nggak ada dengan bersihkan, sobek. Nempel di pakaian, sobek pakaiannya, baru dia nggak bersih. Ya sobek, bersih. Itu bedanya dengan umat sekarang. Kalau ada berpakaian sekarang, ya yang dipakai celana jin. Celana jin disobek juga. Ya, sobek lututnya, sobek bagian pahanya, sobek betisnya. Mungkin itu umatnya Nabi Musa nyasar ke sini sekarang. Nah, itu canda saja gitu ya, itu canda. Baik. Ya tapi pakaian sudah bagus, kenapa disobek-sobek? Ya. Atau patut diduga ada najis di dalamnya. Beda. Nah, umat Nabi Muhammad sekarang lain. Ya Masya Allah, ada najisnya, nggak usah disobek. Cukup engkau bersihkan saja. Hilang 3 perkara, maka hilang najisnya. 1, hilang warnanya. Yang kedua, hilang baunya. Yang ketiga, hilang rasanya. Ya, adul ada celana, kena najis, kotoran kucing. Ya, bersihkan, hilang 3 sifat ini. Warna, bersihkan dulu, sampai hilang, bersih. Bau, cium, bersih. Nah, rasa, gimana caranya? Jangan dijilat. Ya. Oh, dijilat Ustaz, apa dalilnya? Ijajul jilatil ardu. Bukan. Itu ngarang namanya. Tidak, itu ngarang. Cukup ghalabatiz dhann. Prasangka kita yang paling kuat bahwa itu sudah bersih, itu menghentikan kemudian najis yang berlaku pada saat itu. Bersih hukumnya. Nah, sekarang kembalikan. Khata. Tadi sudah ada. Taklif yang berat. Ya, dzambun, dzunubun ma'adzulmi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Israf. Karena mereka berlebihan, tobatnya susah. Israf namanya. Berkumpul di situ. Khata, dzambun, dzunubun ma'adzulmi, ya dzunubun ma'adzulmi, kemudian israf. 5-nya berkumpul. Maka untuk menyelesaikan 5 hal ini, mesti muncul 5 yang ini. Maka dijawab oleh Allah. Perhatikan kalimatnya. Setelah Rabbana wa la tuhammilna ma la
kata Nabi. Setelah itu apa? Wa'fu anna. Al-afu. Wa'fu anna. Ya Allah, turunkan sifat afumu kepada kami. Maafkan kami ya Allah. Hapuskan akhta, kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan kami yang telah kami perbuat. Setelah itu, waghfir lana. Waghfir lana fil amr lit talab. Permohonan kepada Allah dengan kata ghufran. Waghfir. Ighfir itu mencakup 3 makna. Ghafir, ghafar, ghafur. Ya Allah, kalau memang saya dosanya sedikit, turunkan sifat ghafirmu. Waghfir lana. Kalau banyak, ya Allah, dzunubun, turunkan sifat ghafarmu. Waghfir lana. Kalaupun melimpah, ya Allah, turunkan sifat ghafurmu. Waghfir lana. Ya Allah, dosa aku makin banyak, lebih daripada limpahan. Aku tak bisa mengukur berapa banyak dosa yang telah aku kerjakan selama hidup. Israf aku, ya Allah, tidak berhenti sampai di sini. Waghfir lana. Setelah itu, warhamna. Rahmat. Anta maulana. Karena engkau Tuhan yang merawat kami, ya Allah. Kalau Tuhan yang merawat saja tidak mengampuni, kepada siapa lagi kau mesti minta ampun? Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kalau taubat kami sudah diterima, mohon jaga kami supaya kami tidak diajak berbuat maksiat lagi oleh orang-orang yang tertutup dalam hidayah-Mu. Indah ayatnya. Itu 5 hal ini tercantum dalam satu ayat dan ini bagian dari taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba biasakan baca dengan benar sampai mendapatkan gejolak dalam hati kita dan merasakan kekhusyuan dan nikmat yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang apa kaitannya Ar-Rahmanir Rahim dengan Rabbul Alamin yang sebelumnya pada aspek yang belum kita kaji yang disampaikan dalam kitab tafsir Al-Jalalain ini. Fassilatu baina Rabbi Ta'ala wa mukhlaqatihi fassilatu baina Rabbi Ta'ala wa makhluqatihi hiya rahmah wal inayah. Fokus. Fassilatu baina Rabbi Ta'ala. Adapun hubungan antara kalimat Rabb dalam Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rabb di sini menunjuk pada sifat Allah. Yang pernah saya terangkan punya sifat Al-Asma'ul Husna dengan sifat rububiyah. Sifat memperhatikan, merawat, menyayangi, menguasai. Rabbul Alamin, penguasa semua alam. Masya Allah. Apa hubungan kata Rabb, penguasa di sini? Silah. Sifat Khalik, Allah, wa makhluqatihi. Relasinya, hubungannya dengan merawat makhluk-makhluknya. Ilustrasinya begini. Kalau teman-teman membayangkan seorang raja misalnya. Rajanya besar. Punya kekuasaannya dahsyat misalnya. Nah, kira-kira yang tergambar punya sifat sayang tidak? Kalau ketemu susah tidak? Susah. Kalau mendekat sulit tidak? Sulit. Pasukan banyak, karismanya tinggi. Ya nggak usah tinggi-tinggi lah. Yang sekarang misalnya ada yang mengaku negara adidaya. Superpower. Ya misal satu negara besar, saya nggak perlu sebut misalnya. Dengan presidennya. Ya, kan nggak semua orang kemudian bisa ketemu dia. Saat ketemu pun dia merasa besar dan sungkan orang pun untuk bertemu dia. Banyak berharap untuk mengundang dia datang. Dan saat datang pun karismanya begitu tinggi sampai orang-orang nggak bisa mendekat. Nah, baru satu di dunia saja dan itu pun nggak menjangkau semua. Dia bukan raja dari semua dunia. Dia nggak bisa ngatur Indonesia. Dia nggak bisa ngatur Asia. Dia nggak bisa ngatur Afrika, cuma ngatur negaranya aja. Paling-paling memberikan pengaruh ke negara lain. Itu pun sudah disanjung-sanjung, dia agung-agung, dan kadang-kadang sulit untuk mendapatkan akses kepadanya. Maka sekarang ada yang merajai semua alam. Bagaimana sifat raja di raja ini? Apakah sama seperti itu? Apakah sulit mendekat kepadanya? Apakah sungkan kita untuk kembali kepadanya? Apakah kalau kita punya salah harus takut dengannya? Bagaimana kalau kita mesti takut caranya? Maka ini yang paling indah. Perhatikan kalimatnya. Fassilatu baina Rabbi Ta'ala wa makhluqatihi hiya rahmah wal inayah. Maka kalimat Ar-Rahmanir Rahim memberikan penjelasan kepada kita bahwa sifat Allah walaupun menguasai semua alam itu beda dengan sifat makhluk. Dan makhluk berhak untuk mencontoh sifat Allah ini agar diterapkan dalam kehidupannya dalam konteks amal soleh yang sedang ia kerjakan. Apa itu? Ar-Rahmah wal inayah. Sekalipun Allah itu raja di raja. Penguasa semua alam. Tapi sifat sayangnya itu begitu luar biasa. Tetap penyayang. Hamba yang paling banyak salah pun masih diterima untuk taubat. Hamba mengadu pun masih diterima kalau dia mau datang. Hamba yang kaya pun tunduk di hadapannya masih bisa diatur. Yang dahsyatnya dia punya sifat inayah. Dari kata aun. Bukan sekedar memperhatikan. Tapi memberikan solusi pada siapa yang setiap membutuhkan. Kau punya masalah apa? Ya Allah, saya sulit pekerjaan ya Allah. Saya mudahkan. Rizki saya sulit ya Allah, saya lapangkan. Rumah tangga pekat ya Allah, saya berikan solusinya. Semua hal yang membutuhkan kepada Allah, Allah berikan solusinya. Raja di raja. Maka di sini banyak para pakar tafsir mengomentari ini sindiran kepada hamba yang baru jadi raja kecil di dunia,
Tapi rahmatnya sudah nggak ada. Nggak punya sifat sayang. Beda dikit, oh hukum. Beda pandangan, tangkap. Baru jadi bos dikit di perusahaan, sudah luar biasa kepada bawahannya. Nggak ada sifat sayangnya. Kalau nggak dibukakan pintunya, nggak ada kemudian keluar dari mobilnya. Nunggu pintu dibuka. Pintu dibuka, mau masuk kantor. Kalau karyawan semua nggak hormat, nggak berdiri, nggak masuk tuh. Padahal dia lupa, besok dia pensiun. Ada orang sedikit punya jabatan, kalau nggak dikunjungi duluan, nggak mau ngunjungin. Kalau nggak ditelepon, nggak mau nelpon. Kalau nggak di WA, nggak nge-WA. Kalau nggak datang ke rumahnya, nggak beres urusan. Yang paling dahsyat, kalau nggak diopeni, nggak mau ngopeni. Kalau nggak diperhatikan, nggak mau merhatikan. Beda dikit, kriminalisasi. Salah dikit, tangkap. Maka Allah sindir dia di dalam ayat ini. Hei, saya ini penguasa semua alam. Hambaku punya salah, saya maafkan. Kamu penguasa kecil, besok saya cabut nyawa, mati kamu. Masuk alam kubur. Apa yang kau banggakan dengan kedudukan itu? Apa yang kau banggakan dengan hartamu itu? Apa yang kau banggakan dengan ilmumu itu? Kenapa mesti merasa tinggi sampai lupa dengan perhatian dan mengamalkan apa yang saya titipkan kepadamu? Itu poinnya. Coba lihat kita posisi ada di mana. Titipannya apa? Banyak ini aspeknya, jangan dibayangkan yang tinggi-tinggi dulu. Ya di rumah tangga, lihat. Coba cek, jangan-jangan jadi pemimpin rumah tangga otoriter. Anak sudah minta maaf, sampai diusir-usir. Istri sudah mengaku salah, masih aja terus dituntut salah. Mau sampai kapan lagi? Suami sudah mengaku khilaf, ya masih aja dituntut nggak benar. Mau sampai kapan lagi? Kata Allah, saya penguasa semuanya, saya pun masih maafkan. Kamu hamba kecil, besok mati, ya gayanya banyak sekali. Paham ya? Baik, jadi yang seperti itu bawa dalam kehidupan. Saya yakin sekali, kalau orang kaya paham dengan ayat ini, tentu dalam hidup dia akan merasa tawadhu. Kalau yang punya kedudukan setinggi-tingginya paham dengan ayat ini, tentu dalam hidup akan dia berlaku adil dalam kehidupannya. Jadi kalau tiap hari dibaca 17 kali, belum membuat kita sadar, seperti apa lagi cara membacanya sampai paham di dalam hati kita. Demi Allah saya katakan, kalau presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW, sampai pemimpin rumah tangga, sholatnya benar. Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, menetes air matanya. Setelah itu ada perubahan dalam hidupnya. Ada perubahan. Karena dia takut ketika mengerjakan sesuatu, melanggar sifat-sifat yang seharusnya menjadi milik Rabbnya. Itu poinnya. Demikian pula dengan orang yang merasa mendapati harta yang tinggi. Yang dengan harta itu, mohon maaf, berlaku angku dalam kehidupannya. Harta kamu berapa sih? Kata Allah, Qarun aja, yang hartanya sekarang masih dicari, saya tenggelamkan dengan bumi sekalian. Kamu harta nggak senilai Qarun, pengen ikutan sombong, telat. Baru punya Ferrari 1, sudah bisingin tetangga. Pakai bolak-balik cuma dipanasin, malam-malam balapan sama taksi balik lagi deh. Man 1. Sombongnya luar biasa. Ya, Allahu Akbar. Meninggal, gak dibawa. Apa yang disombongkan? Qarun aja, kata Allah, saya tenggelamkan. Ente pengen ikutan. Ya teman-teman sekalian, itu gambaran gitu. Jadi kalau orang kaya, merasa kaya, sholatnya benar, gak akan berpengaruh kekayaannya. Dan dia akan melihat saat wafatnya. Karena itu untuk menyadarkan kita, maka masuklah pada ayat berikutnya. Maliki yaumiddin. Hei, kamu yang merasa kaya dengan harta. Hei yang merasa hebat dengan kedudukan. Hei yang merasa tinggi dengan ilmu. Kata Allah, Malik. Ini bisa dibaca pendek. Malik. Jadi semua sifat mulkiyah melekat kepada Allah. Enggak Allah berikan celah. Mau yang sifatnya Malik, mau yang Malik. Dua-duanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, lafaz ini bisa dibaca dengan dua cara. Bisa panjang, Maliki yaumiddin. Menunjuk isim fa'il sifat pemilik. Milik, semua milik Allah. Atau Maliki yaumiddin. Menunjuk pada kepemilikan plus semua sifat-sifatnya. Tanpa celah, tanpa tertinggal sedikit pun. Ya, kalau saya baca nih, Maliki mindil. Ana maliku mindil. Saya yang punya tisu ini. Dengan panjang. Maliku mindil. Saya yang punya tisu ini. Ya. Tapi kalau kita mau bicara sifat-sifatnya, ringannya, lembutnya, halusnya, sampai yang kecil-kecilnya, jadikan pendek. Maliki mindil. Saya yang punya tisu ini, sampai ke sifat-sifatnya, ringannya, fungsinya, segalanya punya saya. Maka Allah tak akan membiarkan makhluk mengambil bagian dari sifat ini. Kata Allah, Maliki, bisa dibaca yang kedua. Maliki. Nah, ya, jadi kalau nanti ada yang baca misalnya, Maliki yaumiddin. Sah. Itu riwayat Hafiz dari Asim. Ya, kalau dibaca, Maliki yaumiddin. Boleh. Itu menunjuk kepada makna yang kedua tadi. Dua-duanya berhak karena kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu dari bacaan 7 qiraat. Ya, saya baca dulu kitabnya supaya mendapatkan pengetahuan. Sebentar ya. Baik. Fahuwa subhanahu malikul amri kullihi fi yaumil qiyamah. Wa qara'a Asim wal Kisai maliki yaumiddin. Asim dan Al-Kisai, ya Imam Asim dan Imam Al-Kisai membaca panjang maliki yaumiddin. Ya wa qara'a al-baqun bi maliki yaumiddin. Sedangkan imam-imam yang lain membaca pendek. Maliki yaumiddin. Nafi' punya 2 murid, Qalun dengan Waras bacaan pendek. Maliki yaumiddin. Hamzah punya 2 murid, Khalad dengan Khalaf. Ya, selain yang 2 tadi. Maliki yaumiddin. Yang 2 Asim dengan Al-Kisai, bacaan panjang. Maliki yaumiddin. Kenapa bisa dibaca 2 ini? Untuk menunjuk kepada 2 makna tadi secara menyeluruh. Sehingga tidak ada hamba satupun yang mengklaim tentang 2 hal tadi. Secara singkat, baik Malik ataupun Malik, itu menunjuk kepada kepemilikan mutlak. Ya. Saya lambatkan sedikit. Baik Malik ini atau Malik begini, pendek. Dua-duanya menunjuk kepada kepemilikan mutlak. Baik bendanya sampai ke sifat-sifatnya, keseluruhannya. Karena itu di mushaf, tulisan ini di Al-Fatihah, tulisannya pasti begini. Seperti ini. Pasti begini. Karena dengan begini bisa dibaca 2 cara. Kalau dibaca panjang, tinggal tambah fathah tegak di sini. Mantabi. Kalau dibaca pendek, tinggal kasih harakat fathah begini. Sudah. Karena itu di mushaf tulisannya pasti begini. Tidak akan ditulis begini. Jelas ya? Ini untuk mengakomodir 2 bacaan tadi. Nah, 2 bacaan ini punya makna yang sama, kepemilikan mutlak. Yang ini kepada objeknya, yang ini pada semua sifat-sifatnya. Jadi bukan cuma objeknya, sifatnya pun punya Allah. Nah, kenapa ayat ini kemudian dihadirkan salah satu hikmahnya? Apa hikmahnya? Untuk bisa menurunkan, menyadarkan, dan menggugurkan klaim orang-orang yang merasakan bahwa nikmat itu adalah miliknya dalam kehidupan dunia. Maaf sekali. Banyak orang-orang kaya yang merasa kaya dan merasa harta itu miliknya. Sehingga ketika Allah mintakan untuk zakat, dia berkata, kenapa saya mesti zakat? Saya yang capek-capek kerja, dia yang dapat. Dia merasa harta itu punya dia. Ya, maka kata Allah disadarkan, Maliki yaumiddin, Malik. Hei, saya yang punya harta itu. Awas, saya belum sampai ke yaumiddin, saya baru bahas kalimat Malik dulu. Nanti saya teruskan dengan kalimat yaumiddin ya. Saya yang punya harta itu, bukan kamu. Kamu cuma saya titipkan saja. Kamu cuma saya pinjami, nanti besok-besok dikembalikan kepada saya. Kalau rawatan kamu bagus, saya bayar, saya tuntaskan, saya berikan balasan dari apa yang telah kamu kerjakan itu. Karena itu setelah kalimat Malik adalah lafaz ad-din. Apa ad-din dalam bahasa Arab itu? Makna pertama al-jaza. Al-jaza, satu titipan yang akan dibalas. Dari kata ini muncul kata dain, berarti hutang. Jadi sekarang ini, semua apa yang kita rasakan milik kita, itu cuma titipan, kata Allah. Titipan. Maliki yaumiddin. Yaumnya simpan dulu, bahas dinnya. Ma makna ad-din? Makna yang pertama, al-jaza. Karena itu orang Arab mengatakan, kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau dititipkan, seperti itu juga engkau akan dibalas. Sebagaimana engkau diperlakukan, seperti itu juga engkau akan dibalas dengan perlakuanmu. Jadi Allah titipkan kepada kita harta. Yang punyanya Allah, bukan kita. Makanya kata Allah, saya yang punya harta itu ya. Saya maliknya. Dengan sifat-sifatnya. Mau besarnya, kecilnya, apakah lunakkah dia seperti uang kertas, atau keraskah dia seperti benda emas. Saya yang punya. Baik hartanya, termasuk semua sifatnya. Kamu itu, cuman saya titipin aja. Ada yang merasa sekarang punya mobil ya. Maaf ya, itu cuma titipan. Anda yang merasa punya rumah luas sampai sekarang, maaf, itu cuma titipan. Anda yang mengklaim sampai bikin kartu nama, pemilik 37 perusahaan. Maaf, cuma titipan. Titipan. Yang punya siapa? Kata Allah, saya maliknya. Saya yang punyanya. Saya titipkan padamu, supaya kamu kelola jadi amal soleh. Nanti saya balas saat pulang kepada Allah ke akhirat kelak. Makanya, maaf ya, makanya sifat pemilik dengan sifat yang dipinjami itu beda. Peminjam dengan pemilik lain. Kalau pemilik, itu akan terus membawa yang dimiliki sampai kapanpun tiada batas. Kalau peminjam, sementara aja, batasnya habis, nggak akan jadi pinjaman lagi. Nih, maaf ya. Maaf sekali lagi. Kita habis di dunia, pindah kan? Pindah kemana? Nah, ke alam kubur ya.
Sebelum ke akhirat kan ke kuburan dulu, ya. Pindah ke alam kubur. Kita jangan bicara akhirat dulu deh, kuburan dulu deh. Ya, meninggal dunia baru pindah ke mana? Ke alam kubur. Sekarang kita akan dapat titipan nih. Karena titipan, maka semua harta yang kita dapatkan di dunia karena titipan, ketika kita pindah ke alam kubur, maka tidak akan ikut. Karena alamnya beda. Yang punya alam sudah ngatur. Bekal kuburan dengan bekal dunia beda. Bekal kuburan dengan akhirat ada mirip-miripnya. Apa yang dititipkan di dunia nggak akan dibawa sampai ke kuburan, diatur oleh pemiliknya. Kalau itu punya antum karena Anda pemilik, pasti akan dibawa ke kuburan. Karena yang punya Anda. Tapi ada nggak orang wafat dibawa semua kemudian hartanya? Nggak ada. Silahkan cek orang-orang yang wafat, yang telah mendahului kita. Kalau dia punya mobil 10, nggak usah 10-nya lah. Ada nggak satu yang dibawa ke kuburannya? Ada yang nulis wasiat, kalau aku wafat kuburkan bersama mobilku? Nggak ada. Ada nggak dari 10 rumah yang dimiliki? Satu rumah aja. Ya begitu mau meninggal, bongkar habis rumahnya, masukin kuburan. Nggak ada. Ada nggak pemilik handphone yang saat meninggal diikut kuburkan dengan handphonenya? Kalau itu milik dia, dia akan ikut membersamai pemiliknya. Tapi karena itu bukan milik dia, maka pemiliknya mengatur. Ini cuma dunia saja. Pindah ke alam kubur, beda lagi sifatnya. Pindah ke akhirat, beda lagi bekalnya. Makanya Allah turunkan aturan di Quran surah ke-28 ayat 77 bagi orang yang mendapatkan titipan harta benda. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, "Hei, aku titipkan harta kepadamu, bukan aku berikan." Gak ada yang aku berikan, makanya gak akan kamu bawa saat pindah ke alam kubur. Aku cuma titipkan. Titipan itu, maka pandai-pandailah dengan titipan itu, cari kemuliaan kau di akhirat nanti. Saya titipkan kepadamu harta, karena ibadah kamu dengan fisik itu gak maksimal. Orang yang kamu sebut gak punya itu, saking gak punyanya, rajin puasa. Senin Kamis udah lewat, engkau baru Senin, dia sampai Kamis. Engkau Senin Kamis, dia tambah ayamul bed. Engkau tambah ayamul bed, dia sudah puasa Daud. Itu nggak bisa kamu susul, maka saya berikan kelebihan padamu lewat harta titipan, supaya dengan itu kamu zakat. Makanya ketika zakat dapat pahala 10 kali. Dengan itu kamu infak. Ketika infak dapat pahala 700 kali lipat. 700 itu untuk nyusul dia yang puasa. Untuk nyusul yang dia tiap malam bangun malam. Untuk nyusul dia yang setiap hurufnya itu berapa? 10 pahalanya. Karena dia hafal Quran. Yang kamu sebut gak punya uang itu hafal Quran. Setiap hurufnya 10. Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Ente baca Quran sehari aja gak punya waktu. Pengen masuk surga. Saking sayangnya saya kepadamu, kata Allah, saya titipkan harta supaya nyusul. Makanya dengan infak 700 kali lipat. Dengan zakat 10 kali lipat. Dengan sedekah tambah lagi. Berlipatnya itu untuk nyusul amalan orang lain yang belum dijangkau. Jangan lupakan dunia. Jangan lupakan, silakan. Rumah yang bagus boleh, di situ bikin pengajian. Kendaraan bagus boleh untuk mengantar ke tempat pengajian, mengantar mencari nafkah, cari yang halal. Tunjukkan pada orang, nih, saya pun seperti kamu punya Ferrari, bisa halal juga. Jadi kalau saya bisa kerjakan dengan yang halal, kenapa engkau cari dengan korupsi? Itu poinnya. Jadi jangan pernah Anda merasa dalam hidup ini punya sesuatu, cuman titipan. Di mana-mana orang titipan itu nggak ada yang sombong. Tuh, tukang parkir ketitipan. Lihat teman-teman yang ngatur tuh, ya di luar. Atau tukang parkir di gedung-gedung misalnya, dan sebagainya. Silahkan cek. Saya nggak pernah temukan tukang parkir, sombong nggak ada. Bawa Lamborghini ke situ, datang. Terus foto-foto, ceklik, bikin status. Hari ini Allah kirimkan kepadaku Lamborghini, titipan. Titipan. Terus kalau pergi pemiliknya nggak pernah sedih. Silahkan cek tukang parkir. Anda bawa mobil paling bagus, taruhlah Pajero misalnya masuk situ. Atau Bujero, terserah lah gitu kan. Masuk. Bis itu keluar. Ya, Anda bayar, tetap pergi. Nggak pernah dia menangis. Ya Allah, Pak Jero pergi. Ya, misalnya, nggak ada tuh, biasa aja, pergi. Ya, ini pergi, silakan semua pergi. Nggak ada, biasa-biasa aja. Kenapa dengan titipan Allah Anda mesti sombong? Maaf ya, nanti kalau ketemu orang kayak yang sombong, bilang aja, Pak, titipan. Itu aja, itu paling gampang. Ya, kalau ada orang bikin status tuh, pamer ini, pamer berlian, pamer macam-macam, komennya nggak usah banyak-banyak, titipan, gitu aja. Paham ya? Gitu aja paling gampang, titipan, gitu aja. Ya, itu paling gampang untuk mengingatkan. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Kata Allah, kalau kalian belum sadar juga, tunggulah satu saat. Satu hari nanti, saya akan mintai pertanggungjawaban dari semua apa yang telah saya titipkan kepadamu. Pertanggungjawaban, balasan dari semua titipan tadi, itu disebut dengan ad-din. Karena itu agama kita disebut dengan ad-din. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kenapa Islam disebut dengan ad-din? Karena kita menuntut balasan dari semua pekerjaan yang telah kita kerjakan dalam bentuk ibadah itu. Salat, mana pahalanya ya Allah?
Baca Quran, mana pahalanya ya Allah? Engkau titipkan jasad kepadaku untuk ibadah, saat aku pulang aku meminta balasan dari semua itu. Karena itu kemudian ad-din disebut dengan al-Islam, atau al-Islam disebut dengan ad-din, supaya dijanjikan oleh Allah kepada kita bahwa semua pekerjaan kita dalam Islam gak ada yang sia-sia. Satu saat pasti akan dibalas. Tapi jangan lupa, semua titipan dari harta benda, kedudukankah itu, pengetahuankah itu, satu saat semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalaupun Allah menambahkan nikmat kepada kita dari harta, pengetahuan, kedudukan, jangan pernah sombong dengan itu semua, karena satu saat semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Jelas sampai sini? Baik. Yaum. Apa artinya yaum? Ya, yaum itu sering diterjemahkan dengan hari, betul. Dalam bahasa ilmu nahwu disebut dzaraf, dzarfuz zaman. Dzaraf itu sesuatu yang bersandar, nempel, dekat. Ya. Ini ditunjukkan dengan waktu. Yaum. Kemudian ad-din. Kata yaum disandarkan dengan kata ad-din. Ad-din saya terangkan tadi, sesuatu yang memiliki sifat balasan. Jika baik dibalas baik, jika jelek kemudian mendapatkan konsekuensinya. Mengelola harta baik, dibalas. Mengelola kedudukan baik, dibalas. Kalau jelek, dapat konsekuensi dari itu semua. Sebelum ada kata ini, kemudian dilekatkan kata yaum, dzarfuz zaman. Dzaraf menunjuk kepada waktu. Az-zaman. Dzaraf pada mulanya sesuatu yang menempel, lekat. Ya, nempel, lekat, menaungi pada yang lain. Ya, karena itu dalam bahasa Arab, amplop dalam bahasa Arab disebut dzaraf namanya. Ya, kenapa? Karena setiap yang dimasukkan dalam amplop itu nempel dengan amplopnya. Dinaungi di dalamnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan yaum bentuk waktu nempel dengan kata ini. Ya, untuk menunjukkan sesuatu yang sangat dekat, lekat dan sifatnya pasti. Seakan-akan begini, ya Allah ingin sampaikan, hei, engkau yang merasa sombong dengan titipan. Dengan hartakah itu nggak mau bersyukur? Dengan ilmukah tidak ingin bersyukur? Dengan kedudukankah tidak mau bersyukur? Satu saat saya akan pastikan kepadamu, akan tiba waktunya semua yang engkau lakukan akan aku balas. Dan aku pastikan kepadamu, waktunya akan begitu dekat denganmu. Waktunya akan begitu dekat denganmu. Begitu kematian datang, aku dekatkan semua apa yang telah kamu lakukan kepadamu. Makanya banyak amalan-amalan kita itu, maaf ya, di penghujung hidup kita saat sakaratul maut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kedekatan balasan itu dengan apa yang telah kita kerjakan. Jadi kalau terbiasa berbuat jelek, nanti semua ditampakkan. Makanya banyak orang-orang berbuat maksiat itu di hujung hidupnya itu sebelum wafat seringkali melakukan sesuatu yang kadang tidak sadar bagi kita untuk memahaminya. Ada yang teriak-teriak, ada yang ketakutan, ada yang macam-macam dan sebagainya karena ditampakkan perbuatan-perbuatan kebiasaannya. Maka kalau ingin tenang, biasakan yang baik-baik. Salat, baca Quran. Makanya panggilan wafatnya pun tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sedang tenang. Kenapa tenang dia? Karena ditampakkan semua kemuliaan amalnya. Saat ditampakkan, itu ditampakkan surganya. Saat terbayang surga dengan keindahannya, tak sadar nyawanya sudah keluar dari tubuhnya. Ada yang dicabut sampai gak kerasa. Cabut aja. Tenang pulangnya. Makanya panggilannya, hei jiwa yang sedang tenang. Saking tenangnya, wafatnya gak kerasa. Udah meninggal aja. Tiba-tiba nunduk aja. Ya, kan beda antara nunduk ngantuk dengan wafat. Ya. Lain. Ya. Dulu ada seorang yang penjaga masjid, soleh orangnya. Luar biasa, Masya Allah. Di satu tempat lah ya, saking solehnya itu Allah kirimkan seorang hamba dari Timur Tengah. Saya nggak perlu sebut dari negara mana. Ini nyata, saya nyata. Saya pernah sholat di masjid dia. Datang orangnya ke daerah beliau itu dan mengatakan, saya ingin bangun masjid di sini dan Anda yang harus merawatnya. Saya sampai bengong itu, berapa detik tuh, Masya Allah ini luar biasa amalan orang ini. Bagaimana bisa orang dari Timur Tengah datang ke situ itu. Dan langsung mengatakan saya pengen bangun di sini, di tanah Anda, dan Anda yang merawatnya. Kan dia bisa pergi ke tempat lain. Jadi itu, dirawat oleh bapak itu. Dan sepuh jadi kakek, dirawat, Masya Allah. Panggilannya engkong. Itu azan, beliau azan. Buka, beliau yang buka. Tutup, beliau yang tutup. Bersihkan, beliau yang bersihkan. Dan hampir nggak mau dibantu. Orang mau bantu silakan, tapi beliau yang maksimalkan. Ya, maksimal. Sampai indahnya itu Ramadan terakhir. Ya, Ramadan terakhir. Hari Jumat kalau saya nggak keliru, ba'da asar. Hari Jumat, ba'da asar, Ramadan yang terakhir. Ya, dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Ba'da asar itu sambil nunggu zikir, menjelang buka. Sambil tiduran. Merem-melek itu ya. Ya, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allahu Akbar. Saat sedang merem-melek tiduran, datang panggilan sampai pulang. Wafatnya di tempat yang paling mulia, masjid,
di waktu yang sangat mulia, dalam amalan zikir yang sangat mulia. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah. Ya. Itu hati-hati bagian belakang tuh, merem melek. Tinggal. Baik. Nah, jadi saya simpulkan dulu, kalau ada titipan dalam bentuk apapun, maka rasakan bahwa semua itu punya siapa? Punya Allah. Semua itu milik siapa? Milik Allah yang dititipkan kepada kita. Kita merawat. Jangan sampai milik Allah saja. Nanti pulang dari sini orang bawa motor Anda, mobil Anda. Anda bilang, "Woi, hati-hati motor." Milik Allah, Pak. Tidak ada hukumnya di situ. Ada hukumnya, ya. Saya punya dulu ada beberapa titipan wakaf gitu ya. Ada kamera, ada macam-macam. Dibawa sama sekelompok orang. Ya, saya katakan, itu barang wakaf. Kan wakaf itu milik umat katanya. Siapa aja boleh pakai. Waduh, kalau cara berpikirnya begitu, barang-barang di masjid habis semua gitu kan. Karena milik umat. Hati-hati. Dititipkan pada kalangan kelompok tertentu untuk dikelola. Makanya diminta pertanggungjawaban. Berlakulah kemudian hukum muamalah di situ. Jelas sampai sini? Baik. Allah. Mohon dibantu. Baik, insyaAllah. Mobil plat B1345 TYA. Mobil plat B, teman-teman. Ya, B1345. 1345 TYA. Avanza, ya, atau Xenia. Siapa sebenarnya Avanza atau Xenia? Dia? Ya. Milik siapa ini? Milik Allah. Aduh, dititipin pada orang nih, warna hitam. Ya, tolong ya teman-teman, mobil setipe Avanza atau Xenia, warna hitam, mobil plat B1345 TYA. Ya, mohon dikondisikan karena yang di belakang Anda mau keluar, ya kendaraan. Ya, barangkali ada keperluan tertentu, mohon dikondisikan. Sekarang pertanyaannya, bagian terakhir. Jika semua milik Allah dan dititipkan kepada kita, ditugaskan kita untuk merawatnya, dan yang paling dahsyat, dijanjikan kalau benar kita menggunakannya, maka semua itu akan dikembalikan kepada kita berupa kepemilikan. Contoh gini, titip ya mas, misal. Kemudian oleh beliau dikelola titipan saya. Dijaga, rapi, ya dan seterusnya. Kemudian dikembalikan kepada saya. Saat dikembalikan kepada saya, apa yang saya ucapkan? Terima kasih ya. Jawabannya apa? Sama-sama. Mungkin saya kasih bagian dari uang atau harta tertentu, tapi benda ini kembali kepada saya. Itulah sifat manusia. Makhluk begitu. Kalau dititipkan, dirawat dengan baik, dibalikin ke kita, diucapkan terima kasih oleh kita. Atau kita memberikan bagian dari upah. Nitip motor, keluar dari titipan, kita kasih, ucapkan terima kasih Pak. Gitu kan? Antum kesini kan? Dijaga, dirawat baik-baik motornya. Pulang dari sini untuk ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama, ada yang infak, ada yang macam-macam. Ya, tapi kan motornya tetap di bawah lagi. Yes, kan? Nggak ada orang pulang, datang pakai mobil Xenia yang tadi. Ya, pulang-pulang nggak dibawa, makasih Pak. Gitu kan? Nggak ada kan? Mobil bawa lagi. Itu sifat manusia. Tapi Allah beda. Ketika Anda benar-benar merawatnya dengan baik, titipan itu digunakan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka semua benda tadi, bahkan semua titipan tadi, bahkan yang sifatnya titipan bernyawa, anakkah itu, istrikah itu, suamikah itu, bapakkah, ibukah, cucukah, semua akan Allah berikan nanti dengan nilai kepemilikan, bukan titipan lagi. Bukan titipan lagi. Bahkan yang Anda nggak ketitipin pun, di dunia Anda nggak dapat titipan itu. Tiba-tiba saat kembali kepada Allah, Anda membayangkan itu pertama kali ke surga. Terbayang oleh Anda, langsung diberikan sebagai hak milik, bukan titipan lagi. Anda datang ke sini teman-teman sekalian. Begitu lewat ada bakpao. Ya, bakpao sebelah kiri, ke pojok sebelah sana. Ya, kosong. Mau lewat, uang nggak bawa. Waduh, ya Allah, rasa kacang baunya udah kecium. Yang coklat kelihatan, yang ayam sudah menggoda-goda. Ya kan? Mau minta ke orang nggak enak, gitu kan? Baik, mau lewat duit nggak ke bawah. Ya Allah, doa tuh. Begitu saat maghrib, bakpao. Ya Allah, bakpao. Allahu Akbar. Jadi bawah teringat dia. Nggak dapat titipan itu. Nggak kemakan sama dia. Ikut salat, ikut ta'lim. Begitu pulang, meninggal. Wafat misalnya. Wafat dalam keadaan baru pulang dari ta'lim. Lewat situ. Udah lewat gerobaknya, bakpao habis, meninggal lagi. Wafat dia, masuk surga. Saat masuk surga pertama kali, ingat dia bakpao itu. Ingat, padahal dia nggak dapat titipan bakpao itu, tapi dia ingat dengan itu. Apa yang terjadi? Kalimat Qur'annya jelas. Quran surah kedua ayat 25. Wa utubihi mutasyabiha. Diberikan yang sama persis seperti yang terbayang dalam benaknya. Allahu Akbar. Langsung. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ada orang yang dititipi ingat lagi, ya Allah saya ingat dengan ini sepeda saya mengantarkan saya ke masjid. Ya ingat lagi, wa utubihi mutasyabiha, diberikan persis sama dengan apa yang pernah ia dapati dulu. Persis, sama persis.
Ada yang nggak pernah dapat, pengen utubi mutasyabihah. Ya Allah, tiba-tiba ada, sling. Tukang bapomnya, ya Allah, saya pun ya Allah, ajak ya Allah. Jelas ya? Nah, makanya banyak ayat-ayat surga itu ketika menerangkan kepada kita, menjadikan semua titipan itu membersamai kita selamanya. Coba lihat ya, yang ke surga bawa bapaknya, ibunya, pasangannya, ada. Buka Quran surah ke-13, misal ayat 23. Jannati adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada orang yang akan masuk ke dalam surga Aden. Jadi masuk surganya lewat surga Aden, tapi melewati semua pintu surga. Semua pintu dilewatin, lewat surga Aden dulu, semua pintu dilewatin. Setiap masuk surga disambut oleh semua malaikat yang jaga pintu surga. Ya, salamun alaikum bima sabartum. Mereka mengatakan, selamat Anda sabar saat berada di dunia mengamalkan amalan. Siapa yang masuk itu? Ternyata anak-anak yang bisa menggandeng bapak ibunya. Ya, wa abaihim. Wa man salaha min abaihim. Orang-orang saleh di kalangan bapaknya. Bapaknya digandeng. Masuk surga bawa bapak ibunya. Masya Allah, bagaimana perasaan ibu yang telah mengandungnya saat di dunia. Dan dibalas itu dengan surga. Kalau dunia banyak lah. Kalau dibalas dengan mobil udah banyak. Balas dengan rumah yang belum beriman pun bisa. Balas dengan surga. Itu kebanggaan tingkat tinggi yang kita bisa persembahkan di akhirat nanti. Makanya cari amalan yang bisa menggandeng bapak ibu kita. Cari. Wa azwajihim, pasangannya. Jadi kalau suami, gandeng istri. Kalau istri, gandeng suami. Wa dzurriyyatihim, dan semua keturunan. Dzurriyyah, bukan aulad. Kalau aulad, anak-anak saja. Kalau dzurriyyah, anak, cucu, cicit sampai habisnya. Gandeng semua. Makanya satu-satunya makhluk manusia di muka bumi yang bisa menggandeng seluruh manusia umatnya ke belakang Nabi Muhammad SAW. Ya. Hamba Allah yang beriman, beramal saleh, umatnya Nabi Muhammad dipimpin oleh Nabi masuk dalam surga. Ya. Tapi ketika itu ada yang menarik. Bukankah suami saat di dunia itu titipan bagi istrinya? Bukankah istri titipan bagi suaminya? Bukankah anak titipan bagi kedua orang tuanya? Nah, titipan itu saat dititipkan, rawat itu dengan baik, Pak. Istri kita itu titipan. Dititipkan kepada kita karena Allah itu melihat Anda yang mampu membuat dia soleha. Mudah bagi Allah menitipkan pada pria lain. Tapi ketika yang dipilih Anda yang dipercaya, di tangan Anda dia bisa disoleha. Ibu yang di bawah, Bu, ya. Ini suami-suami yang di atas ini bersama saya, dititipkan kepada ibu di bawah. Karena menurut Allah, ibu yang mampu menjadikan dia soleh. Ibu yang mampu menyertai dia menjadi soleh. Mudah bagi Allah menitipkan dia pada perempuan lain. Tapi kenapa dititipkan kepada ibu? Karena di tangan ibu dia insya Allah menjadi salih. Dan di tangan Anda dia menjadi salihah. Karena itu berpartner dalam kehidupan supaya dua-duanya punya pilihan baik insya Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Ini yang satu belum salihah udah minta yang kedua. Ya. Dua belum salihah udah minta yang ketiga, titipan, ditanya satu saat nanti. Bagaimana jawabannya? Memang bahasanya bagus. Pak, kenapa sih udah begini? Mama sholat senang berjamaah atau sendirian? Besar mana pahalanya? Ya berjamaah apa? Baik, berjamaah itu ada imam, ada makmum. Baik, Ma. Kalau berjamaah imamnya berapa? 1. Baik. Berapa imamnya? 1. Berapa? 1. Baik. Makmum berapa? 1 lah Pak, kan sah gitu kan? Bah, ya sudah, makmum 1, imam 1. Baik. Kira-kira kalau makmumnya 2, ya lebih afdal mana dengan imamnya 1? 2. Terus kalau makmumnya 3, ya 3. Ya kalau 4, ya 4, ya sudah. Pak, yang penting bukan banyaknya makmum. Yang penting berjamaahnya sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah ibu-ibu langsung. Aduh. Kamu gak usah ikutan dulu. Aduh. Dul, apa bedanya madu asli dengan palsu? Madu asli sama palsu apa bedanya? Allahu a'lam. Kalau madu palsu dibawa ke rumah, botolnya masih utuh. Kalau madu asli dibawa ke rumah, pecah sama botolnya. Kamu belum paham, tar aja nih. Dah, anak titipan. Aduh, Allahu Akbar. Udah. Ya, anak juga titipan. Ini akan ditanya nih, orang tuanya. Apalagi kalau dia menjelang balik akan ditanya. Karena dia titipan, maka buat titipan itu punya nilai di hadapan Allah saat pulang. Nis, Anda titip motor nih, begitu pulang ternyata spion bengkok, knalpot hilang. Ya. Bisa. Ya, makanya begitu Anda bawa, tiba-tiba ada yang hilang. Pertanyaan saya, respon Anda pertama bagaimana? Anda pasti akan marah. Anda cari kan?
Cari-cari nggak ketemu Anda marah. Sekarang ini anak titipan dari Allah kepada Anda. Yang Anda saja berharapnya sampai memelas-melas. Anugerahkan pada saya Allah, anugerahkan pada saya Allah. Nunggunya kadang-kadang lama. Ada yang 6 tahun, 8 tahun, begitu udah jadi disia-siakan. Udah lahir, udah dititipkan, kenapa disia-siakan? Maka jaga anak ini, rawat dengan baik supaya saat pulang Anda punya kebanggaan. Kan tuh motor kalau dirawat baik, rapi, pulang, bersih, bahkan clean. Begitu Anda dapat kan Anda senang, bahagia betul. Ini saat pulang menghadap Allah, hafal Quran, sholatnya rajin, jadi anak hebat, luar biasa. Pulang Anda bangga. Yang punya senang, begitu senang, diberikan kepada Anda hak milik selamanya tanpa dipisahkan. Sama sekali. Tapi kalau nggak dirawat dengan baik, Allahu Akbar. Nestapa nanti. Maka semua hal yang didengar di akhirat nanti hanya berupa penyesalan. Apa Anda tega yang telah melahirkannya tiba-tiba mendengar teriakan anak di neraka? Makanya Allah kisahkan dulu kisah Kan'an dengan keluarganya. Ya, kisah-kisah kemudian yang sebelum-sebelumnya. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran pada kita, jangan berlaku yang sama lagi. Jangan diikutin, itu bukan dongeng pengantar tidur. Tapi amalan untuk diresapi dan diamalkan dalam kehidupan kita. Jelas ya? Ya coba pulang sini, merenung dulu sebelum tidur, cek anak-anaknya sekolah di mana. Jangan-jangan selama ini cuma membanggakan dunia tapi sholatnya nggak bisa. Apa Anda bangga anak jadi dokter, ya S3, bahkan profesor. Tapi saat Anda wafat, nyolatin aja nggak bisa. Anda wafat, mandiin aja nggak bisa. Hei Anda yang mandikan dia dari sejak kecil. Anda mandikan dia tuh, disabunin. Masya Allah. Dirata-ratain. Dihilang-hilangin kotorannya. Anda nggak pernah merasakan jijik pada saat itu. Nggak pernah merasa dengan baunya. Nggak pernah Anda merasakan buruk saat melakukan itu semua. Pertanyaan saya, tuh anak yang Anda mandikan dari sejak kecil, yang popoknya Anda gantikan, yang Anda timbang-timbang, satu saat kalau Anda wafat, bisa mandikan Anda enggak? Masa anak orang lain yang mandikan Anda? Masa anak orang lain yang nyolatkan Anda? Anda sendiri yang berharap dia sholat tengah malam, minta sama Allah supaya ada dia. Kok begitu Anda wafat, dia nggak bisa nyolatin dia? Dia nggak bisa nyolatin Anda. Dia nggak bisa mandikan Anda. Dia nggak bisa bahkan untuk mentalkinkan Anda. Bahkan kadang antar ke kubur pun nggak sempat. Lantas apa yang Anda dapatkan selama hidup ini? Apa yang Anda raih? Itu gelar yang Anda banggakan. Itu harta yang Anda miliki. Ya, tadi itu tidak memberikan manfaat bagi hidup Anda di akhir kehidupan Anda. Apa yang Anda banggakan? Gak ada nilainya. Lantas Anda bangga umumkan kepada orang, ini anak saya, prestasinya hebat dan sebagainya. Gak ada nilai. Kalau saat Anda wafat, dia tidak melakukan apapun untuk Anda pada saat itu. Gak ada nilainya. Jaga dengan baik. Amalkan dengan mulia, karena semua titipan itu akan tiba waktunya yaum yang begitu dekat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang satu hari di atas itu 1000 tahun kehidupan kita, tapi kita tidak tahu di mana hari ke-1000 itu yang kita akan segera pulang untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ya Allah, saya ingin berubah. Saya ingin menggunakan harta saya untuk kepentingan ibadah. Saya ingin menggunakan kedudukan saya untuk ibadah. Saya ingin gunakan ilmu saya untuk beramal soleh. Dan saya ingin ajak semua keluarga saya untuk dekat denganmu. Bagaimana caranya? Maka Allah turunkan ayat yang selanjutnya untuk bisa mengarahkan kita pada fungsi semua nikmat yang telah diberikan tadi. Supaya punya nilai di hadapan Allah. Maka turun ayat, Iyyaka na'budu wa Ayat ini, kalau benar kemudian kita mengamalkannya, memahami dan diamalkan, bahkan Allah akan berikan bonus saat di dunia, tanpa harus menunggu bonus ini didapatkan di akhirat. Bonus itu adalah semua yang kita mintakan saat selesai membaca ayat ini seketika akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar membutuhkannya. Ini hadis qudsi. Di ketika Anda baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian Anda ada permintaan apapun yang Anda minta selama itu Anda butuhkan, kata Allah, wali 'abdi ma sa'ala. Aku janjikan dan ini komitmen janjiku. Kalau benar bacaanmu sampai di sini, maka aku akan kabulkan apapun yang kamu minta saat ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membaca ayat ini, kemudian mengamalkannya dan mendapatkan apa yang tadi kita inginkan? Mari kita bahas ayat ini di pekan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah barangkali kami kembali dari tanah suci. Saya besok akan berangkat umrah dan waktunya barangkali kurang lebih ada 9 hari. Jadi Kamis depan kemungkinan saya tidak mengisi di sini atau mungkin saya tersambung live dari Mekah nanti insyaallah. Atau dari Madinah, kemungkinan dari Mekah nanti ya. Kemudian bisa kita sambungkan. Kalau tidak, berarti tidak ada ta'lim untuk pekan yang akan datang pada sesi kajian kami di sini. Kalau memang Anda ingin ke sini, silahkan saja. Cuman saya nggak ada di sini gitu. Ya, nggak ada masalah. Materi berikutnya kita akan bahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sebelum ini kita tutup, saya ingin berikan kabar gembira bahwa yang pertama, insya Allah dalam waktu dekat akan ada karantina akbar untuk memanggil ahli Quran. Jika memang Anda bagian dari ahli Quran itu, pasti hati Anda akan terpanggil
untuk sama-sama menghafal Quran, supaya dengan hafalan itu kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa ayat pun yang kita hafalkan tidak masalah. Kalau Allah titipkan 30 juz, alhamdulillah. Kalau kurang dari itu, yang penting wafat saat sedang menghafal Al-Quran. Nanti akan insya Allah teman-teman ditunjukkan cara menghafal cepat, yang itu bisa dihafalkan lewat kantor Anda, lewat rumah Anda, yang nanti buku ini akan saya sempurnakan dulu di Madinah, di kota Nabi, dengan di Mekah, ya, di depan Baitullah, dan saya akan berdoa bermohon kepada Allah setelah saya sempurnakan di sana. Mudah-mudahan buku ini diberkahi dan jadi pembimbing yang utama untuk menjadikan kita bagian dari ahli Quran. Sepulang dari sana insya Allah akan dicetak dan kita akan bertemu nanti. Saya akan buat sebuah momentum yang mengumpulkan para ahli Quran untuk diberikan pelatihan menghafal nanti, dan di akhir tahun saat orang banyak bersukaria dengan pergantian tahun dunia, maka kita akan tunjukkan kepada mereka dengan berganti tahun ini kami telah menjadi ahli Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita adakan wisuda akbar dengan mengundang para imam-imam dan bermohon doa kepada Allah supaya hidup kita diberkahi, bangsa kita diberkahi, dan hidup kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar juga hari ini yang karantina ada yang sudah 30 juz. Ya, alhamdulillah, tapi saya nggak akan minta baca di sini, di ruangan terpisah saja, setoran 3 surah terakhirnya, ya, supaya memberikan kepada kita dorongan-dorongan kuat untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang telah mendaftar dan diterima untuk program dai, kami akan kirim nanti ke Al-Azhar untuk di sana dilatih selama 3 bulan menjadi dai dan imam. Ya, sudah terpilih 9 sampai 10 orang. Berkasnya sudah dibawa hari ini ke Mesir, tinggal tunggu waktu insya-Allah dalam waktu sepekan 2 pekan. Bila sudah keluar calling visa, kami akan berangkat ke sana. Kemudian yang ke Sudan, tinggal tunggu calling visa. Nanti calling visa keluar, maka kami berangkatkan Anda kurang lebih sebanyak 40 orang. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya nanti ditunggu, insyaallah di kesempatan berikutnya kita buka lagi. Jika peluangnya kemudian berlaku bagi Anda tinggal bisa mengambil dan mempraktekannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kemarin janjikan pekan ini, tapi karena ada lain hal, mungkin baru bisa sepulang dari Tanah Suci saya nanti buka untuk program PKU Pendidikan Kader Ulama, yang mungkin insyaallah dengan itu akan menyeleksi beberapa dari ikhwan dan akhwat. Tahun ini ada akhwat, jadi akhwat nanti kami bimbing untuk jadi bagian dari ulama-ulama perempuan, ya, yang dengan itu bisa menjaga nanti nilai-nilai syariat dan akidah umat khususnya di Indonesia ini. Dan saya minta kepada murid-murid saya yang sedang belajar baik di Madinah Jamiah Islamiyah dan di Mesir di Al-Azhar, ada yang di Sudan, di Turki, mohon belajar dengan benar sesuai jurusan masing-masing. Ya, bangsa ini butuh ulama-ulama, butuh ahli Quran, butuh ahli syariat. Tolong jangan berleha-leha dalam belajar, maksimalkan, pulanglah jadi ulama yang benar, bimbing masyarakat sehingga kita bisa mengatasi pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan bisa merespon hajat-hajat umat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mudah-mudahan ini semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan insyaallah dari Mekah nanti saya sampaikan juga informasi, ada banyak permintaan bahwa kami membuat pesantren, itu sedang kami siapkan. Nanti kalau sudah selesai persiapan desain, saya akan mengajak Anda semuanya juga untuk sama-sama kita bangun. Ya, kalaupun kami mampu bangun, insya Allah kami bangun. Tapi kalau ada amalan untuk bersama-sama, itu saya akan libatkan supaya pahala kita ada di situ. Saya bangun gedung ini, itu ada yang pengen nanggung semua, saya larang. Saya nggak mau, saya bilang. Karena gedung ini akan jadi pusat dakwah dan semua harus punya saham di situ. Karena ini saya akan jadikan wakaf untuk umat Islam. Ya, maka kita terima. Yang ada yang Rp1.000, Rp10.000, jadilah kemudian gedung ini cuma 2 pekan. Lalu kita tutup, saya minta selesai sudah, arahkan lagi, infakkan pada yang lain. Maka disitulah ada investasi kita insya Allah. Nanti kalau saya wafat, murid-murid saya akan teruskan. Itu bukan punya saya. Ya, gedung-gedung itu bukan punya saya. Tempat-tempat bukan punya. Kita hanya bangun saja. Mungkin saatnya mereka pulang, saya wafat, mereka yang teruskan. Kalau saya masih ada, kita bersama-sama. Dan tolong bersatu Anda semua, bersaudaralah yang baik. Jaga persaudaraan, terutama yang sekarang berkumpul. Nah kan banyak orang, kenapa nggak saling kenalan? Ya, dunia usaha kumpul dengan usaha lagi. Dokter kumpul dengan dokter lagi. Ya, guru kumpul dengan guru lagi. Di situ Anda kemudian saling bersahabat, bikin grup sama-sama, ajak kepada ta'lim yang baik, bangunkan untuk bangun tahajud. Mungkin di situ keberkahan itu akan didapatkan. Jelas ya? Baik, semoga Allah muliakan dan berikan kenyamanan kepada kita. Dan saya minta maaf kalau malam hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan pada sebagian atau keseluruhannya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته. Ya Allah, kami mohon jika di tempat ini di sekitarannya ada para pendosa hadir di sini, maka jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Ya Allah, jika ada orang yang datang dengan kegelisahan di hatinya, maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma la asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah Engkau uji di balik kami semua ya Allah dengan kesulitan-kesulitan baik di rumah tangganya, pekerjaannya, maka mohon dengan keikhlasan amalnya angkat ya Allah.
angkat dan mudahkan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah ya Allah. Jika ada di antara kami saat ini yang tengah diuji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma wala dainan illa qadaitah ya Allah. Jika ada di antara kami saat ini yang tengah diuji oleh utang piutang yang membebani hidupnya, maka mohon dengan segala keikhlasan amalnya ya Allah, limpahkan rezeki kepadanya agar dapat melunasi utang-utangnya dan lapang dalam hidupnya. Allahumma ya arhamar rahimin ighfir ya Allah, ighfir kullal amwat, ighfir kullal amwat wa khasatan ya Allah li abina wa li akhina Profesor Dr. ya Allah Insinyur Baharudin Yusuf Habibi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalah wa naqnihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min dari wa taqabbal jami' ibadati salihah wa nawwir qabrahu ya Allah wa alhiqna ma'ahu ma'as salihin ma'al ladzina amta 'alaihim minal nabiyyin was siddiqin wash syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Sebelum kita tutup dengan doa kifaratul majlis dan salam, saya mohon pengertian bahwa malam ini saya mohon izin untuk segera kembali. Jadi mohon maaf kalau belum bisa menerima beberapa tamu-tamu yang mungkin ingin bertemu, karena saya besok akan berangkat dan satu anak saya sedang demam. Saya ingin temani dulu. Saya sudah penuhi kewajiban saya kepada Anda, maka mohon berikan hak saya untuk bisa mendampingi anak dan keluarga saya supaya bisa mereka mendapatkan bagian-bagian yang kembali kepada kewajiban saya untuk memenuhinya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.